Baik, selamat bertemu kembali bersama saya Firza pada mata kuliah Teknologi Informasi. Jadi pada pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian komputer dan juga sejarah dari komputer. Langsung saja kita bahas. Berikut saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firza. Berikut merupakan CV dari saya. Yang dimana pada mata kuliah Teknologi Informasi ini kita memiliki kontrak kuliah yang dimana masing-masing nilai atau bobot nilai itu dibagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya ada komponen sikap, tugas, UAS, dan UTS. Untuk sikap memiliki bobot 10, tugas 30, UTS 30, dan juga UAS 30. Sementara untuk deskripsi dari masing-masing komponen tersebut, Anda dapat pelajari dan juga baca pada screen berikut. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materi utamanya. Materi utama adalah pengertian komputer. Jadi komputer itu berasal dari kata komputere yang artinya itu menghitung. Secara bahasa, komputer ini didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses penghitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Adapun tiga elemen utama dari komputer, yang pertama adalah hardware, software, dan juga brainware yang nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi komputer berdasarkan ahli dan juga tokoh yang membahasnya. Yang pertama dari Robert H. Bismarck. Jadi komputer ini adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas multitasking, yaitu menerima input, memproses input, sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sementara berdasarkan KBBI, jadi komputer ini adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti data angka, suara, dan juga gambar. Lalu menurut visi H. Bismarck, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat diterima informasinya, baik itu informasi berupa input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan proses yang tersimpan di memori utamanya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, komputer sendiri dibagi menjadi beberapa generasi. Jadi, sekarang sudah ada 4 generasi komputer. Yang pertama adalah komputer generasi tahun 1946 sampai tahun 1956. Ini disebut sebagai komputer generasi pertama. Jadi awal mulanya itu diproduksi untuk kebutuhan Perang Dunia Pertama. Jadi komputer ini menggunakan inti pemproses yang dinamakan dengan tabung vakum, yang dimana tabung vakum ini merupakan material yang sangat cepat menghantarkan panas dan memerlukan daya listrik yang cukup besar. Jadi bobot dari komputer generasi pertama ini sekitar 30 ton, yang dimana komputer generasi pertama memiliki ukuran atau membutuhkan tabung vakum sekitar 18.000 tabung dengan ukuran kurang lebih 1.800 kaki persegi per tabungnya. Jadi komputer generasi pertama ini contohnya adalah ENIAC atau yang disingkat menjadi Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini penemunya adalah Mauchly dan juga Ehart. Ini bentuknya atau penampakan dari penemunya ada di sebelah kanan. Jadi komputer ini kurang lebih seukuran lapangan bola, sangat besar dan memiliki banyak pemproses atau tabung vakum yang saling terhubung satu sama lain menggunakan kabel sebagai berikut. Nah, komputer generasi pertama ini diprogram menggunakan bahasa mesin yang sulit difahami. Jadi kalau kita lihat ini bahasa mesin ini berupa angka biner. 1 untuk true dan 0 untuk false. Komputer generasi kedua, yakni komputer yang dikembangkan pada tahun 1956 sampai 1965. Jadi komputer generasi kedua ini cikal bakal dari komputer modern karena memang sudah menggunakan transistor sebagai pemproses utamanya. Jadi tidak lagi menggunakan tabung vakum. Nah, karakteristik dari transistor ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum, serta tidak menghantarkan panas yang berlebih seperti tabung vakum. Komputer generasi pertama atau generasi kedua ini masih menggunakan punch card sebagai perangkat inputnya. Jadi bentuk dari komputer generasi pertama, contohnya di sini ada IBM 7094, IBM 1620, dan juga CDC 1604.
Komputer generasi kedua diprogram menggunakan bahasa yang jauh lebih human readable, yakni bahasa Fortran juga COBOL. Jenis bahasanya di sini adalah jenis bahasa assembly. Jadi jenis bahasa ini mudah difahami oleh manusia. Lalu sebagai input-outputnya, sebagai input device-nya di sini masih menggunakan punch card. Lalu generasi ketiga yang dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1971 sebagai pemproses intinya sudah menggunakan teknologi yang dinamakan dengan IC atau Integrated Circuit. Jadi IC ini merupakan gabungan dari transistor, resistor, dan juga kapasitor yang memiliki ukuran jauh lebih kecil. Komputer generasi ketiga memiliki ukuran jauh lebih kecil dibandingkan pertama dan juga kedua. Serta pertama kalinya, komputer ini memperkenalkan keyboard dan mouse sebagai input device, serta monitor sebagai output device-nya. Jadi contohnya sebagai berikut, ada IBM 5150, IBM 6580, dan juga Apple III. Lalu ada komputer generasi keempat atau komputer modern. Jadi komputer generasi keempat ini memiliki jenis pemproses yang dinamakan dengan mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu, berupa chip yang sangat kecil. Jadi chip ini meskipun berbentuk kecil, namun ternyata berisikan ribuan transistor dan juga elemen sirkuit di dalamnya, yang saling terhubung satu sama lain. Perkembangan terpesat generasi keempat ini adalah lahirnya komputer portable yang dapat dibawa kemana-mana. Contohnya seperti smartphone, laptop, smartwatch, dan juga mini PC. Jadi ukuran transistornya itu sangat kecil sekali ya di mikroprosesor ini. Bahkan ukuran di Intel generasi keempat memiliki ukuran 7 nanometer untuk satu transistor. Jenis ukuran komputer berdasarkan kemampuannya. Jadi komputer berdasarkan kemampuannya ini yang pertama adalah superkomputer, memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan ukurannya dapat seukuran gedung ataupun seukuran lapangan bola, karena memang si superkomputer ini adalah gabungan dari beberapa komputer. Komputer ini dapat memproses triliunan instruksi per detiknya, atau kemampuannya ini terukur dalam istilah flops atau floating point operation per second-nya. Berbeda dengan komputer PC atau personal komputer yang hanya dapat menjalankan instruksi jutaan saja atau million instruction per second-nya. Superkomputer ini salah satunya ini adalah contoh superkomputer yang dimiliki oleh NASA. Sementara superkomputer berdasarkan kemampuannya di dunia ternyata yang terkuat dimiliki oleh Cina, yang dinamakan dengan Titan II komputer. Yang kedua ada Titan yang dimiliki oleh United States dan Key komputer yang dimiliki oleh Jepang. Lalu yang kedua ada jenis komputer mainframe. Jadi jenis komputer mainframe ini ukurannya cukup besar juga, namun tidak sebesar superkomputer. Mainframe komputer ini dia memiliki pemproses atau resource yang tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan superkomputer, namun sudah mumpuni untuk pengoperasiannya, sudah cukup powerful. Kekurangan dari komputer jenis mainframe ini dibandingkan dengan personal komputer memerlukan daya atau listrik yang cukup besar. Nah, ini merupakan penampakan dari mainframe komputer. Jadi mainframe komputer ini biasanya digunakan di server, komputer server, ataupun di komputer bank. Nah, yang ketiga ada mikrokomputer. Mikrokomputer ini adalah komputer dengan ukuran yang paling kecil. Yang dimana mikrokomputer ini dalam pemprosesan yang memerlukan CPU atau Central Processing Unit atau unit memproses utama. Yang dimana mikrokomputer merupakan jenis komputer paling banyak digunakan dan paling berkembang pada saat ini. Contoh mikrokomputer ada konsol game, ada tablet, ataupun ada laptop. Lalu kita akan bahas lagi komputer berdasarkan data yang diprosesnya. Jadi komputer berdasarkan data yang diprosesnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada komputer dengan jenis analog. Komputer dengan jenis analog ini hanya dapat memproses data analog atau data berkelanjutan yang bersifat kontinu. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka kuantitatif, bukan data kualitatif. Contohnya seperti data temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, dan juga gelombang suara. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian dari kontrol mesin. Jadi komputer analog ini biasanya digunakan di industri-industri karena memang sifatnya special purpose komputer atau hanya komputer yang dapat digunakan untuk satu tujuan tertentu saja. Contohnya seperti voltmeter, ampermeter, dan juga EKG. Jadi tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Contoh seperti general purpose komputer
bisa kita gunakan untuk buka Excel, buka Word, atau menonton video di internet. Nah, lain halnya dengan komputer analog ini yang hanya dapat digunakan untuk satu tujuan saja. Lalu yang kedua adalah komputer digital. Jadi komputer digital ini dapat memproses data kuantitatif, yakni data yang berupa aritmetik dan juga logikal. Jadi data digital ini biasanya berupa simbolis huruf A sampai Z ataupun angka 0 sampai 9 dan juga spesial karakter seperti tanda tanya, tanda seru, garis miring, plus, bintang, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan dari komputer digital ini kemampuannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer analog, lalu menyimpan data selama data itu masih dibutuhkan pada saat pemrosesan, dapat melakukan operasi logika yaitu membandingkan dua angka dan menentukan nilai hasilnya. Contoh komputer digital adalah personal komputer, all-in-one, dan juga laptop. Yang ketiga adalah komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer gabungan dari komputer analog dan juga digital. Jadi komputer hybrid ini dapat bekerja secara kualitatif dan juga kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan juga digital. Kelebihan komputer ini lebih cepat dibanding komputer digital dan lebih tepat dibandingkan komputer analog. Komputer jenis ini adalah komputer yang digunakan pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik serta digunakan oleh berbagai rumah sakit. Contoh komputer hybrid ada mikroprosesor Arduino Uno dan juga Raspberry Pi. Mungkin Jetson Nano pun sudah ada ya. Nvidia sudah mengembangkan satu mikroprosesor yang dinamakan Jetson Nano dan masih banyak lagi. Lalu komputer berdasarkan penggunanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah general purpose computer. Jadi general purpose computer ini merupakan komputer umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Contoh, laptop yang biasa kita gunakan ini merupakan jenis general purpose computer. Karena dengan laptop ini kita bisa mengerjakan berbagai macam tugas. Contohnya seperti memproses kata, memproses angka, ataupun dapat melakukan streaming video. Yang kedua adalah special purpose computer. Jadi komputer ini hanya dapat digunakan untuk satu masalah tertentu saja. Contohnya seperti kalkulator ataupun voltmeter, yang dimana kalkulator hanya dapat melakukan penghitungan saja, sementara voltmeter hanya dapat mengukur arus listrik saja. Contohnya komputer yang digunakan pada manufaktur atau industri di pabrik. Sementara sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya, melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Di mana sistem komputer ini biasanya memiliki 3 komponen inti. Yang pertama adalah software, hardware, dan juga brainware. Jadi software ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Jadi software ini biasanya diartikan sebagai satu kumpulan data elektronik yang tersimpan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dikatakan juga bahwa dapat mengontrol perangkat kelas. Nah, contoh-contoh dari software yang pertama adalah operating system, bahasa pemrograman, aplikasi, dan juga utility program. Yang kedua adalah hardware, merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, ada rupanya, ada wujudnya, ada memiliki massa, dan memiliki ruang. Jadi perangkat ini dapat disentuh. Adapun jenis hardware yang pertama ada input-output device, processing device, dan juga storage device. Yang terakhir adalah brainware. Jadi brainware ini merupakan orang yang mengoperasikan si komputer tersebut. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia atau brainware. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Adapun macam-macam brainware, yang pertama ada programmer, sistem analis, administrator, dan juga operator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalam.